Baik, Pojokers, kembali lagi bersama kami di podcast Kim Pojok Kata. Kita memasuki sesi kedua. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan kan program dari P4GN, dan di situ juga telah banyak nih kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Sambas kita ini. Menurut Bapak, solusi yang tepat nih Pak untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sambas itu seperti apa Pak? Baik, kita ingin bahwa Kesbangpol ini memberikan sebuah terapi atau solusi terhadap persoalan terhadap peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sambas. Yaitu pertama, ada kebijakan pemerintah dan publik yang mendorong implementasi P4GN, yaitu advokasi kebijakan anti narkoba melalui Perda, peraturan bupati, peraturan desa, peraturan sekolah, peraturan lingkungan kerja, CSR dan lain-lain. Yang ini kita harapkan semua stakeholder ini sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan sebuah kerja, sebuah maksud saya kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan komunitas dan lingkungan sosial yang sehat dan anti narkotika melalui desa bersih melalui desa bersih narkotika bersinar, desa bersinar ini. Kemudian yang ketiga, ormas perhatian dan peduli pada isu anti narkotika melalui rekrutmen relawan atau penggiat anti narkotika. Yang keempat, publikasi media atau kampanye media sosial yang mengedukasi, menciptakan pemahaman dan opini anti narkotika. Yang kelima, ketahanan keluarga anti narkotika, yaitu keluarga yang mendidik dan menanamkan anti narkotika pada anak. Kemudian yang keenam, pertemanan yang sportif, lingkungan pertemanan yang kondusif. Ini bermakna bahwa lingkungan harus sehat. Yang ketujuh, lembaga pendidikan yang menekankan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Yang kedelapan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi yang mumpuni. Ini mungkin solusi, ada 8 ini yang kami anggap sangat relevan terhadap persoalan terhadap anti narkotika ini. Oke, jadi diharapkan dari 8 solusi yang telah dibuat Kesbangpol ini dapat menurunkan lah Pak ya kasus narkoba yang ada di Kabupaten Sambas ini. Baik Pak, tadi di program Kesbangpol itu salah satunya ada tugasnya juga ya pada bagian pemilu dan pilkada. Kalau boleh tahu partai yang terdaftar di Kesbangpol itu ada berapa Pak? Kabupaten Sambas ini. Partai? Untuk partai politiknya. Sebelumnya ada berapa banyak gitu partai yang terdaftar yang sementara ini hanya 11. Oh, ada 11 ya. Hanya 11. Kemudian kan ada verifikasi kemarin tuh. Nah, salah ada masuk berkarya dan itu ada salah 13 yang udah ikut dalam rangka peserta pemilu. Oke. Nah, itu ya Pak ya. Dari sekian banyak partai yang terdaftar nih di Kesbangpol, untuk pembinaan tersendiri bagaimana Pak untuk partai politiknya? Kalau di Kesbangpol ini, pembinaan partai politik di Kabupaten Sambas, upaya pembinaan partai politik di Kabupaten Sambas itu dilaksanakan dengan pendampingan, dan verifikasi, kemudian memeriksa, menelaah berkas, mengajukan, sampai proses pencairan, kemudian penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik. Jadi
kita itu memberikan hibah kepada partai politik yang ada kursinya di dewan. Iya. Nah, kalau 45 partai politik ya 45 kursi ya, itu yang kita bantu. Jadi untuk tugasnya tersendiri Pak ketika pilkada atau pemilu untuk Kesbangpol ini seperti apa Pak? Tugas dari Kesbangpol pada saat pilkada atau pemilu itu pertama memfasilitasi pihak penyelenggara pilkada pemilu yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri dengan pemerintah daerah, Bupati untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu kada, pemilu tahun 2024 yang pertama. Yang kedua, mendukung tambahan anggaran KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri serta pengamanan dalam pelaksanaan pemilu kada atau pemilu. Yang ketiga, bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri berkoordinasi dengan Bakuda dalam hal mengupayakan pendanaan pilkada atau pemilu yang memadai serta penyesuaian dan restrukturisasi anggaran hibah yang telah diberikan untuk digunakan seefisien mungkin dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Yang keempat, bersama TNI, Polri memberikan dukungan antisipasi kerawanan pelaksanaan pemilu kada dan pemilu. Kemudian yang kelima, menyamakan suara pendapat, maksud saya menyamakan suara atau pendapat serta saran di lingkup intelijen daerah serta menggandeng organisasi-organisasi kemasyarakatan dan LSM maupun ketua tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda yang sejalan dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, 5 poin ya Pak Ya, untuk tugas Kesbangpol tersendiri ketika membantulah dalam proses pemilu dan pilkada itu agar berjalan dengan luber dan jurdil gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak atas perbincangan yang sangat seru ini di podcast Kimpo Jakarta pada sore hari ini. Baik teman-teman, dengan berakhirnya podcast pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang menyaksikan. Semoga kita dapat bertemu lagi Pak di podcast di kesempatan lain kali. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.